berbahagia pada bulan Ramadan ini. Seluruh syiar Islam semangat di berbagai tempat, termasuk di media. Kita bahagia anak-anak kecil di TV pandai membaca Al-Quran. Ada lagi sekarang ini semua dilombakan. Ada lawak klub, ada dai klub, ada lawyer klub. Alhamdulillah anak-anak kita ada yang hafal Quran dengan fasih, dengan bagus. Ini tanda-tanda bahwa Islam berkembang di Indonesia. Mudah-mudahan amin, dan semoga di lingkungan kita, masyarakat kita itu semua tidak kalah dengan keadaan dan tempat yang lain. Para jamaah rahmati Allah, insya Allah kita pada malam hari ini sekaligus memperingati turunnya Al-Quran. Al-Quran itu turun ada dua istilah. Jadi nuzulul Quran, nazal atau nuzul, ada dua istilah. Yang pertama turun bertahap, yang kedua adalah turun sekaligus. Yang turun sekaligus itu adalah dari Allah ke Lauh Mahfuz, itu seluruhnya turun. Lauh Mahfuz ini adalah langit bumi, langitnya bumi. Nah, dari Lauh Mahfuz ke Nabi besar Muhammad SAW ini kemudian turunnya berangsur-angsur, pelan-pelan, satu persatu sesuai dengan keperluan dan kebutuhan serta kondisi masyarakat. Iqra terlebih dahulu, kemudian baru yang lain, dan disusul sampai yang terakhir. Jadi ada yang di Lauh Mahfuz secara langsung dan kemudian bertahap kepada manusia melalui Rasulullah SAW. Para jamaah rahmati Allah, tarawih yang ini insya Allah nyaman, tidak begitu cepat, tidak begitu lambat. Jadi bacaannya sedang, bisa diikuti yang senang cepat, bisa diikuti yang senang pelan. Sebenarnya kuncinya mudah, asalkan bacaan Qur'annya itu tartil dan ketumaninaan itu tidak hilang. Itu sebenarnya ukuran cepatnya tidak lagi diukur dengan kecepatan rukuk dan sujudnya, tetapi kalau bacaan itu kena semua menjadi nyaman. Quran itu dibaca pelan, asalkan yang membaca enak jadi enak. Kalau yang membaca pelan itu nggak enak. Walaupun cepat, kalau dipanjang baca itu enak ya enak. Ada yang sholat tarawih itu cukup satu nafas membaca Fatihah. Contohnya misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang dua nafas, digabung semua itu kayaknya satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaupun cepat enak, walaupun lambat, kalau nggak enak ya nggak enak. Seperti Qul huwallahu ahad, dibaca satu nafas cukup, digandeng dengan hamzah wasal. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walaupun itu cepat tapi tetap lambat kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, salah karena kepanjangan. Oleh karena itu yang penting tartil dan tumanina. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, umpamanya sekali Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu sudah cukup. Apalagi 3 kali Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, itu sudah cukup. Tapi kalau subhana rabbil azim wa bihamdi, ini kan enggak kecepatan, enggak jelas, enggak tartil. Nah, alhamdulillah yang tadi ini sudah tepat ya kira-kira. Ya, enggak terlalu cepat, enggak terlalu. Para jamaah rahmatullah Allah, Al-Quran itu diturunkan. Saya ingin mengkaji 3 hal. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Allah, yang ketiga adalah Muhammad SAW.
Kita ini jangan menganggap Al-Quran itu untuk orang Islam. Al-Quran itu bukan kitabnya orang Islam saja. Kesalahan mendasar kita ketika memahami Al-Quran dianggap kitabnya orang Islam saja. Al-Quran itu adalah kitabnya seluruh manusia. Coba kita baca Al-Qurannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Linnas untuk seluruh manusia. Tapi ada yang lagi ayat yang mengatakan hudan lil muttaqin, lil mu'minin. Kenapa Al-Quran disebutkan hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia? Itu artinya orang yang mengimani Al-Quran, orang muslim, orang mukmin berkewajiban menjelaskan Al-Quran kepada orang di luar Islam. Karena Al-Quran itu hudan linnas. Bagaimana kami bisa menjelaskan kepada orang lain wong kita sendiri gak jelas? Orang Islam sendiri terhadap Al-Quran itu kadang-kadang gak jelas, gak mengerti apa maksud yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana orang mukmin, orang muslim menjelaskan kepada orang di luar Islam, wong sendirinya sendiri aja gak paham tentang Al-Quran? Betul gak ya teman-teman jamaah? Maka kemudian di bulan Ramadan ini ayat ini berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Kalau kita urai, kalau kita hayati, itu artinya kita didorong oleh ayat ini untuk memahami Al-Quran. Setelah paham tentang Al-Quran, jelaskan kepada seluruh manusia. Mumpun dikekep, mumpun dicekel piambak, jangan dipegang sendiri, harus dijelaskan menjadi petunjuk bagi orang. Alhamdulillah, Majelis Al-Quran Dzikra ini ada 10 saudara kita sudah masuk Islam. 3 dari Hindu, 2 dari Katolik, yang lain dari Kristen. Kita jelaskan tentang Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita memperingati nuzul Quran, pertanyaan yang pertama adalah apakah kita ini sesungguhnya yakin sama Al-Quran lalu paham Al-Quran? Ada ayat bunyi begini, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran ini anzalnahu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilaika kepada Muhammad mubarakun, penuh dengan keberkahan. Bacaannya, isinya menginspirasi kita, itu penuh dengan keberkahan. Hukum-hukumnya, spiritnya di dalamnya itu penuh dengan keberkahan, artinya penuh dengan kebaikan, tanpa cacat, tanpa salah. Lihat ada baru ayat untuk ditadaburi, untuk direnungkan oleh kita semua, oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ayat ini ayat per ayatnya, tidak hanya untuk dibaca, tapi untuk dihayati, direnungkan, dimaknai, difikir di dalam pikiran kita, masukkan dalam hati, lalu kemudian difahami betul, kemudian dimasukkan di dalam jiwa kita, kemudian diamalkan. Pertanyaannya, apakah Al-Quran itu setiap kita baca ditadaburi, direnung-renungkan maknanya, kata per kata, susunannya, huruf-hurufnya, maksud tujuannya, isinya, pesannya, nasihatnya. Apakah kita kalau membaca Al-Quran setiap bulan Ramadan itu merenungi makna, maksud, menghayati isinya, atau hanya cepet-cepetan kata? Pertanyaannya. Padahal Al-Quran memerintahkan kita menganzalna, ini fungsi Quran. Al-Quran menyatakan, aku turunkan Al-Quran ini fungsinya liyatadabbaru ayatihi. Untuk, linya itu maknanya untuk
untuk menjadi bahan pedoman renungan setiap ayat-ayatnya. Waliyatadzakara, dan untuk menjadi peringatan ulul albab bagi orang yang mau berpikir. Berarti kalau tidak merenungkan Al-Quran itu sama dengan tidak mau berpikir. Al-Quran yang mengatakan kalau kita hanya baca saja, nggak merenungkan, itu berarti kita nggak mau mikir. Ini para jemaah rahmatullah. Di ayat yang lain disebutkan afala yatadabbaruna al-Quran. Maka kenapa tidak merenungkan isi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau memang dia itu hatinya rusak, hatinya sakit, hatinya beku. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hatinya orang-orang yang tidak mau merenungkan Al-Quran, menghayati maksud dan tujuannya itu, hatinya itu sakit, hatinya itu beku. Ini pertanyaan, bukan dari saya ya. Kalau kita renungkan ayat ini berarti yang tidak mau merenungkan Al-Quran itu punya penyakit hati. Kalau hanya dibaca sudah dapat pahala, sudah dapat. Tapi fungsi Quran itu tidak hanya berhenti dibaca. Makanya ada Iqra, perintahnya, ada utlu, tilawah, baca. Tilawah dengan qiraah itu berbeda. Kalau qiraah itu merangkai kata per kata dari ayat-ayat itu, direnungkan tekstualnya dan kontekstualnya. Tetapi kalau tilawah itu membaca dengan tertib, urutan-urutan ayatnya dengan benar dan dengan bagus. Bacaan saja. Tapi kalau perintah Iqra, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u lahu wa ansitu, ada tulisannya, didengar lalu kemudian dihayati, difahami, direnungkan. Ini kan tidak hanya semaan saja. Al-Quran itu kan hanya ada semaan saja, didengar saja bacaannya, tapi tidak direnungkan isinya. Jadi para jamaah kalau mau jujur, tingkatan kita ini hanya mendengar dan membaca, belum sempat merenungkan. Ini para jamaah rahmati Allah, liyatadabbaru ayatihi waliyadzakkara, dan untuk memberikan peringatan, jadi peringatan ulul albab bagi orang yang memiliki pikiran. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya aku jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab, la'allakum, agar kamu semua ta'qilun, pintar, agar kamu menjadi cerdas. Bagaimana mau cerdas kalau hanya dibaca tapi tidak direnungkan? Ya contoh tadi itu, ketika kita menyampaikan bahwa Al-Quran itu bukan hanya miliknya orang Islam, ada yang terkejut sudah. Loh, kok ngono Pak? Ternyata Al-Quran menyebutkan hudal linnas. Berarti kalau direnungkan, kita ini sebagai umat Islam belum berhasil mendidik kita memahami Al-Quran, apalagi menyampaikan Al-Quran kepada orang di luar Islam. Wong didik diri sendiri dengan Quran aja belum, apalagi orang lain. Kedua, Allah itu bukan hanya Tuhannya orang Islam. Ini perlu saya sampaikan karena bunyinya Quran. Kita kan klaim Allah itu Tuhannya Islam. Kalau memang Allah hanya Tuhannya Islam, kenapa orang Nasrani itu kalau waktu turun hujan ya kena hujan, kalau dapat rezeki walaupun tidak sholat ya tetap dapat rezeki. Pilihan DPR yang menang malah dia, yang kaya malah dia, padahal nggak sholat, nggak tarawih, nggak puasa. Terus Allahnya siapa? Tuhannya siapa mereka itu? Tuhan dia itu Allah juga. Nah ini
menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu Tuhannya alamin. Maka tugas kita menyampaikan tentang Allah, tentang kebenaran Allah kepada orang yang tidak kenal Allah. Kalau tidak kenal Al-Quran kita kenalkan. Sekarang kalau dia tidak kenal Allah, tidak percaya kepada Allah, ingkar kepada Allah, musyrik, syirik terhadap ketentuan-ketentuan Allah, maka kita sebagai umat Islam harus kenalkan Tuhanmu itu adalah Allah. Karena Tuhan itu Rabbil alamin. Tuhan itu alamin, Pak. Alamin, Tuhannya semua, nggak pilih kasih. Kalau sudah sholat terus kaya semua, yang nggak sholat enggak, yang nggak sholat tuh kaya, yang nggak pernah militan, nggak kenal siapa-siapa, dapat roh. Tapi orang yang kaya, yang sesungguhnya di hadapan Allah adalah orang yang mukmin, percaya kepada Allah, senangnya di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak percaya, walaupun mendapat curahan dari Allah berupa rahmat, dia mendapatkan rahmatan lil alamin. Kan dia dapat juga, nggak ada pilih kasihnya. Bahkan kadang-kadang kita ini kalau pilihan DPR, pilihan bupati, pilihan, kan nggak mikir agama sudah. Kadang-kadang pokoknya sopo sengkei udah dipilih. Sudah tidak urus apa gini percaya sama Allah, maka percaya sama Allah, tidak urus malah kita. Oleh karena itu para jamaah rahmati Allah, tugas kita sebagai orang mukmin yang percaya kepada Allah, sementara dia tidak percaya kepada Allah, karena dia dibuat oleh Allah juga, kita ini punya kewajiban menjelaskan, mengajak mereka agar yakin kepada Allah. Karena Allah itu adalah Tuhanmu. Tuhanmu itu bukan itu, bukan ini, bukan. Tuhanmu itu adalah Allah. Karena yang membuat langit ini Allah, yang membuat bumi ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kamu itu mendapatkan rahmat dari Allah walaupun tidak sholat, kamu kaya itu karena rahmatnya Allah. Jelaskan. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya nabinya orang Islam. Karena Al-Quran menyebutkan wa ma arsalnaka illa kaffatan lin kan? Tidaklah aku utus ke Muhammad kecuali sebagai kafah untuk seluruh lintas, untuk seluruh manusia. Lahirnya Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya menyelamatkan orang yang percaya kepada beliau, tapi menyelamatkan seluruh umat manusia. Kita sebagai orang yang terlebih dahulu meyakini Nabi Muhammad harus mengajak. Nah, ini tujuannya. Harus mengajak orang yang tidak percaya kepada Rasulullah agar cinta kepada Rasul. Yang tidak percaya kepada Rasulullah agar percaya kepada Rasul. Karena engkau semua ini ada karena adanya cahaya Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis. Wa ma khalaqahullahu qabla asya. Sahabat tanya kepada Nabi, apakah ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan sesuatu yang lain ini? Apa ada sebelumnya? Nabi menjawab, innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa qabla kulli syai'in, sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan sesuatu sebelum yang lain ini diciptakan. Nura nabiyika Muhammadin, yaitu Nur Muhammad. Sebelum langit ini dicipta, sebelum bumi ini dicipta, sebelum manusia ini dicipta, Nabi Muhammad SAW cahayanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh manusia itu ada karena ada cahaya Muhammad. Nah, itu dijelaskan kepada orang seluruhnya di luar Islam. Kita sebagai umat Islam yang telah yakin, yang telah kenal, yang telah paham, harus menjelaskan bagaimana caranya dia sampai kenal tentang Rasulullah SAW. Karena Rasul itu adalah nabinya seluruh manusia. Itu para jamaah.
Bagaimana kita mau menjelaskan, wong kita ini sendiri nggak paham? Bagaimana kita mengajak orang lain agar cinta kepada Allah, wong kita sendiri ragu-ragu? Bagaimana kita ini akan memahamkan orang lain agar percaya dan paham tentang Al-Quran, wong kita sendiri nggak paham? Wong baca saja panjang pendek ditegur itu sudah tadarus lagi, apalagi diajak paham. Ini para jamaah rahmatnya Allah berkaitan dengan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu begitu, maka Wali Songo ketika mengarang syair itu yang pertama kali, Tombo Ati itu yang pertama adalah merenungkan Al-Quran. Tombo ati iku limo warnane kaping pisan ayo sekarang jujur pulau kali jenengan yang maca Quran itu cepet-cepetan apa kalimatane? Ake-akean hatam opo ake-akean ngerti maknanya. Coba sekarang dirubah, cara ini dirubah sekarang. Jenengan paham satu saja, ayat 1, 2, 3 itu sangat luar biasa, daripada kemudian membaca banyak tapi gak ngerti. Contoh, Quran itu kan ringkasnya di Fatihah 7 ayat. Pertanyaannya, apakah kita ini pada Fatihah ini paham betul? Kenapa kok diulang-ulang? Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah, mau buka acara Al-Fatihah, mau tutup acara Al-Fatihah, mau tahlilan Al-Fatihah, ada mau mantu Al-Fatihah. Pokok Fatihah itu dipakai tuh. Saya tanya tuh Ustaz, jenengan Fatihah terus paham tak karena Fatihah itu? Pernah nggak direnungkan apa yang ada di dalam Fatihah? Kenapa kalau tahlilan dimulai dengan Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas? Apa sih hebatnya? Kok itu terus yang dibaca? Ada apa sebenarnya di dalamnya? Kenapa susunannya kok qul Allahu ahad dulu? Terus kemudian qul a'udzu birabbil falaq, terus kemudian qul a'udzu birabbin nas? Contoh ini, contoh aja. Coba lihat, qul Allahu ahad itu ayatnya berapa? 4. Qul a'udzu birabbil falaq 5. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, Al-Fatihah 7. Sampai nake 4, 5, 6, 7. Loh, itu kan udah jelas dong. Kok isu ngono ya, Pak? Terus cocok ya? Apa iku mah udah kadi? Oh, bukan. Nanti pengajiannya akan datang. Luar biasa Al-Quran ini kalau dijelaskan. Makanya sampai disebutkan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya begini para jemaah. Umat Islam itu sesungguhnya tidak ada yang bisa menandingi. Orang di luar Islam itu tidak akan mampu menandingi kecerdasan orang Islam. Sesungguhnya, saya ulang ini, rotot saya. Sesungguhnya kalau kita ingin paham tentang Al-Quran, itu orang di luar Islam itu gak mampu menandingi kecerdasan orang Islam. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya aku ciptakan Al-Quran berbahasa Arab agar orang Islam itu pintar, cerdas. Tapi karena Al-Quran gak dipakai, gak cerdas. Kita mau baca? Coba ada lagi yang ayat yang tadi, walidzakara ulul albab, untuk menjadi peringatan, untuk memperingati. Siapa yang dapat diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa mendapatkan peringatan Allah dan menerima peringatan Allah dengan ikhlas? Ulul albab, yaitu orang-orang yang memiliki akal pikiran. Berarti kan harus cerdas. Apa ulul albab? Ulul
ulul albab itu artinya, labab itu artinya orang yang ketemu pikirannya dengan hatinya. Jadi labab itu penyambung keserasian hati dengan pikiran. Disebutlah namanya akal. Jadi akal itu bukan ini. Akal itu adalah proses berpikirnya hati yang ketemu dengan otak. Itu namanya akal. Alat penyambungnya namanya labab. Maka orang yang ketemu hatinya dengan pikirannya disebut ulul albab. Ada orang pintar tapi hatinya tidak cerdas, hatinya tidak peka terhadap gejala-gejala sosial. Itu hanya pintar saja tapi tidak ulul albab. Itu hanya alim, otak saja. Nah, sementara Al-Quran menyebutkan kalau kau ingin mendapatkan peringatan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, maka jadikanlah hatimu dengan pikiranmu sambung. Alat penyambungnya namanya ulul albab. Kenapa ulul albab? Karena kalau ulul albab penyambungnya adalah Al-Quran. Berarti alat penyambung hati dan pikiran namanya Al-Quran. Kalau hanya dibaca, yang memproses adalah pikiran saja. Tapi kalau dihayati, ditadabur, yang memproses adalah hati. Berarti dibaca dan dihayati, ketemulah sambungan antara hati dengan pikiran. Pertanyaannya, apakah mulai awal bulan Ramadan sampai sekarang kita telah merenungkan ayat-ayat Al-Quran? Bu, jangan jawab. Sampun apa mboten, Bu? Insya Allah derek. Insya Allah coba sekali-kali ngaji surat Al-Baqarah umpamane surat Al-Baqarah buka saya mau terus dijelaskan. Alif Lam Mim terus jelas dong atau waduh. Ini kan huruf kotokan namanya. Apa kok diwaca alif pendek, lam mim kok tahu nanti ceritanya. Kudu ahli sih orang itu. Ayo, kita mau betul. Tahu tak terus ngaji terus jelas. Iki apa oleh kok dawa alif tidak, lam dawa. Lam mim ha mim nun. Oh kak nun, kak nun. Wal qalami wa ma yasturun. Baca Quran itu kuncinya 4. Kuncinya 4. Yang pertama mat. Ini mohon maaf ya. Ini khusus adik-adik. Yang bapak-bapak kan sudah pintar-pintar. Ini yang adik-adik. Quran itu cara membacanya kuncinya 4. Ditajwid. Gak usah hilangnya. Pertama mat, panjang pendek. Pokok ngerti mati alif, mati waw, mati ya. Dawane macam ini. Lebih itu kok salah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Berarti matofi. Itu manfaat ini. Inna a'tayna. Kok ngerti niku beres. Syarat nomor 1. Ini adik-adik ya. Yang kedua guna. Oh kalau nun mati ketemu nun mati ketemu mim, ba mati ketemu mim, nah itu guna gitu. Lebok nang ngirup. Niku bener wis. Jadi kalau imam maca ana nun ditasjid gak berdengang, salah nih. Ketinggal mun itu tok berloro. Kok berdengang. Bener. Enak guys. Ketinggal mun gak salah kan berarti. Terus nomor 3 makharijul huruf. Adik-adik ya, makharijul huruf antara ha dengan ha. Kita kan sering baca al-marhum, al-marhum. Yang betul al-marhum. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu kalau dibaca Ar-Rahmanir Rahim, itu maknanya pitik bertelur. Harus Ar-Rahmanir Rahim. Harus begitu makharijul huruf yang ketiga. Mari wes. Beres sudah. Makharijul huruf benar, umatnya benar, guna benar, tinggal yang terakhir. Mudah itu. Namanya ayat-ayat atau bacaan-bacaan mugharibah. Mugharibah itu mulai dari Qota'ah, Imalah, Sakta, Nakal, Sajadah. Yang begitu paham, selesai dah baca Qur'annya. Beres. Tinggal memperdalam yang lain. Kuncinya di situ. Nah, rata-rata kuncinya ini nggak dipahami dulu. Bagaimana menghayati Pak? Membacanya aja belum. Belum Pak, belum. Ada yang imam di suatu khutbah, di suatu sholat Jumat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagunya enak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagunya enak. Salah ungkanya pendek dibaca panjang. Iyyaka, enggak boleh lebih panjang. Iya, satu. Iya, salah dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini masalah bacaan. Pak, tadi Pak udah susah pakai ya. Enggak sulit, kita males. Nah itu. Enggak sulit sebenarnya, kita ini males. Maka dalam acara Nuzulul Quran ini kami mengajak para jamaah mulai dari membaca, merenungkan, menghayati. Jangan bosan-bosan kita ini belajar. Saya masih belajar. Saya terus belajar. Saya tidak berani ngimami ya, takut salah. Padahal saya tetap keramat. Ngimami kok takut salah. Ikut sampai lihat. Kalau ngimami itu sampai lihat itu suruh baca inna atau inna aja. Ini banyak macam inna atau inna salah sudah. Inna nun mati ketemu alif kalau itu ada lagi panjang itu nama itu kan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna ini baca rotok dawat inna sya'ir. Jangan yang panjang. Makanya imam itu jangan panjang yang panjang, malah kayak akikah lain. Saya pendek-pendek itu betul-betul. Ngapunten nih, ngapunten. Ini para jamaah yang rahmat Allah. Indahnya menjadi orang Islam. Ini baru bacanya, belum memaknai. Kemarin saya mengaji, saya ulang lagi di sini tentang alhamdulillah. Alhamdulillah itu zaman salat pengundi. Alhamdulillah kita kan salat itu lek zaman ansal untung, ansal rezeki. Nek loro kan gak apa nih alhamdulillah toh. Ayo kita nama badan. Lek enten bapake sedo apa nih alhamdulillah. Mboten antem jenengan. Niki sinten sing ngajari? Alhamdulillah itu bukan terima kasih. Alhamdulillah itu segala. Tapi diajari. Alhamdulillah alif lam jenenge alif istighraq. Alif lam istighraq. Istighraq itu maknanya penuh. Berarti maknanya segala. Hamdu itu puji. Segala puji. Muji Allah. Sanes kesuwun, sanes muji. Napa lek lara sangat leren muji Allah. Ini dalil hadis. Afdhalud du'a alhamdulillah. Afdhalud dzikri la ilaha illallah. Afdhalud du'a, seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Keutamaan doa adalah alhamdulillah. Kalau sampean sakit doa apa mboten? Doanya ayo. Napa kok mboten alhamdulillah? Soalnya gak dijelasno. Padahal keutamaan sing paling utama donga niku alhamdulillah. Berarti lek lara butuh donga alhamdulillah. Sampeyan mboten. Ayo. Nggih ta mboten? Bapak mati. Donga kae bapak. Afdhalud du'a
umumnya ndonga nang arepe bapake. Ayo. Nggih napa mboten? Lho niki hadis lho. Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Napa sah, napa diterima dungane tiyang lek mboten diawali alhamdulillah ditutup kali alhamdulillah. Monggo jenengan sing NU. Lah ajeng itu mah muslim ala sayyidina alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Nah, baru nanti ditutup alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Ayo. Akhir dakwahum anil alhamdulillah. Akhir doa adalah alhamdulillah. Nah, itu kan donga, bapake sedo, ucap alhamdulillah apa mboten? Lah lek terang apa iya ya. Apa Pak wedi ya? Lho kok wedi kaya alhamdulillah. Ayo. Nggih apa mboten? Malih, wonten malih. Niki pun 4 tempat kula jelaskan terus iki. Balaran kan kudu oleh bagian. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini kan Quran. Ayo direnungno. Idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kau mendapatkan musibah, musibah itu apa? Musibah itu terkali. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Musibah yang baik itu datangnya dari Allah. Berupa apa? Nikmat rezeki, nikmat umur panjang, nikmat dapat jabatan, menjadi orang yang tampan, orang yang cantik. Berarti harus mengucap anaknya lahir selamat. Lu kan ngono kudune. Terus apa innalillahi nempelin awak mati terus. Nggih apa mboten? Lho kok gak direnungno niki. Niki kan tadabbur Quran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak, sapa sing mati? Lho kan. Abu Bakar Siddiq ketika dilantik jadi khalifah, ucapan yang keluar pertama dari lisannya adalah Inna lillahi. Pak Oka kemarin mendapat pesanan orden dari saya 13 juta apa 14 juta? 14 juta. Langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maknane niku ngeten inna lillahi. Inna sesungguhnya kami ya Allah lillahi kadri panjenengan. Niki sedaya gadane panjenengan ya Allah. Dunya niki gadane panjenengan, jabatan niki gadane panjenengan, sehat niki saking panjenengan, umur dawa niki gadane panjenengan. Cocok apa mboten? Lho kok terus tempel nang mati kok niku kok apa urusan kita ini? Lek kalau mati kan diwoco innalillahi niku. Niki lho, niki bukti kalau kalian jenengan mboten nate ngrungokno Al-Qur'an. Ayo, balik tak kayak mana ini? Almarhum. Napa oleh almarhum niku kok nempel nang mati. Mana yang almarhum ini adalah orang yang disayangi Allah. Almarhum Bapak Sigit kok. Asal mboten kula mawon. Almarhum Bapak Gito kan ansal. Napa oleh almarhum mati, lek Al-Mukarram wong urip. Iya apa? Akhirnya napa almarhum digawe wong Nasrani mati, almarhum wong Hindu mati, almarhum Pak Gede mati. Oh almarhum Pak Gede. Almarhum itu kalimatnya Allah. Kalimat untuk orang yang disayangi Allah. Ayo saat ini sampai tinggal wis pengumuman sampai sing mati mesti almarhum. Padahal almarhum itu adalah orang yang disayangi Allah. Alhamdulillah, wow itu sambutan neco saking almarhum ketua panitia. Ini protokolnya adalah almarhum Bapak Mujib. Gak biasa. Nopo Abu Bakar boten diarani almarhum Abu Bakar Siddiq. Almarhum Sayyidina Ali. Boten enten almarhum. Almarhum enten Indonesia toh.
Mulai besok kalau ada temannya masih hidup sehat, alhamdulillah. Wah ya almarhum sini loh. Kaki mau ada jadi. Menyanyi wong loro di rumah sakit. Loro boleh? Aduh, bagus, kadang manusia seminggu, alhamdulillah. Ini loh, caranya memaknai alhamdulillah ini masih salah. Dikira nyukur dong gitu. Sanes alhamdulillah. Ya Allah, puji Allah jenengan diparingi loro, mugi-mugi terus waras. Kabeh kita ke Allah, ujiane Allah. Kan ngoten kudune. Gitu. Salat. Wali. Salat wali. Kabeh gerakan diawali saking cuma setunggal, takbir diganti. Sami Allahu liman. Sami Allah, Allah ngrungokno, Allah ngabulno, Allah maringi berkah. Kanggone liman hamidah, kanggone wong sing maca alhamdulillah. Makanya aja mandem. Alhamdulillah. Loro, alhamdulillah. Anak mati, alhamdulillah. Bapak mati, alhamdulillah. Kudu terus alhamdulillah, masa muji Allah yang mandem. Gitu? Pertanyaan itu apa jenengan lek loro terus mandem muji Allah? Ayo, mboten toh? Cukup rada anu. Udah biasa Pak Haji. Karena kula kali jenengan mboten nate ngrenungno maknai alhamdulillah napa kok disalap teng ajeng piyambak Al-Fatihah niku diawali saking alhamdulillah. Niki para jamaah rahmat Allah. Mugi-mugi niki mau sekedhik-sekedhik mau. Terus. Nggih. Mantun niki ngapunten nggih kula tak pitire mboten derek. Sebab kula derek pitir teng Boyolangu. Kali Pak Sis kali Pak Muji. Kula ngisi teng mriku nuzul Quran iki saniki ngentos iki. Kula terusaken enten ayatnya. Quran itu sanes mantra. Dudu jimat. Dudu sikap. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Allah mau Al-Quran itu dijadikan mantra, Al-Quran dijadikan bacaan, setiap kali dibaca, insya Allah sing jenenge gunung langsung keweden Pak. Au quti'at suyirat bil jibal, au quti'at bil ard. Suyirat bil jibal, sing jenenge gunung itu iso geser. Misalnya teng gunung mriki, kalau waca Al-Quran itu iso geser. Nyingkre Pak gunung itu, iso geser gunung itu. Lek gelem. Bumi ini bisa pecah dibacakan Al-Quran. Kalau mah. Tapi bukan untuk itu Al-Quran. Untuk apa Al-Quran? Untuk direnungkan. Untuk apa direnungkan? Nah, ya ayyuhan nas, hei manusia. Hei manusia nggih. Hei manusia wae. Hudal linnas. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum. Aku telah datangkan kepadamu Al-Quran. Manusia, aku telah datangkan kepadamu Al-Quran. Mau'idatum mir rabbikum, sebagai nasihat untuk mendidik hatimu, untuk mendidik pikiranmu, untuk mendidik sikap perilakumu. Itu Al-Quran, fungsi pertama. Syifa'ul lima fis sudur, obat keresahan hati, penenang, penyejuk, ramuan, nutrisi agar kita ini tentram. Nomor 2. Nomor 3, wahudan, dan Al-Quran sebagai petunjuk hidup di dunia sampai ke akhirat. Warahmah, dan Al-Quran sebagai rahmah, sebagai kasih sayang Allah. Berarti kalau kita mendapatkan kasih sayang dari Allah karena kita yakin kepada Al-Quran. Karena Al-Quran hudan linnas, bagi orang yang tidak percaya kepada Al-Quran berarti dia tidak mendapatkan hudan, tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan mau'idah, dan tidak akan mendapatkan syifa. Oleh karena itu kita kewajiban agar kita ini mengajak orang lain agar mendapatkan petunjuk dari Allah. Akhirnya Al-Quran itu tugas utamanya salah satunya adalah hifdzul aql, menjaga
menjaga pikiran. Yang kedua, hifdzuddin, menjaga agama. Yang ketiga, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta. Ini para jamaah yang Allah. Jadi dengan Al-Quran akal kita ini terjaga, gak sembrono, ajengin rasanya gak oleh, sebab Al-Quran gak ngelarang. Atau mikir elek gak oleh, sebab Al-Quran ngelarang. Namanya hifdzul akal. Hifdzul mal, namanya adalah menjaga harta. Kalau ada orang tua meninggal dunia, hartanya kemana? Warisannya kemana? Ke anaknya. Kalau nggak punya anak, ke saudaranya. Yang mengatur siapa? Adalah Al-Quran. Namanya hukum faraid. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang menerangkan tentang hukum waris kecuali Al-Quran. Hifdzul mal, hifdzun nafas, tidak boleh membunuh. Tidak boleh membunuh. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan membunuh orang lain. Dilarang membunuh itu. Berarti hifdzun nafs, menjaga jiwa. Hifdzuddin, menjaga agama. Agar agama kita selamat, berarti kembalinya ke Al-Quran. Bagaimana kita akan menjaga agama, agar menjaga pikiran, menjaga harta kita, kalau tidak menggunakan pedoman Al-Quran? Ringkas cerita, senjata ampuhnya umat Islam yang diberikan oleh Allah tanpa tandingan. Kata ayat kita, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah kau tidak merenungkan Al-Quran? Seandainya ada di dalam Al-Quran itu satu ayat saja yang itu bukan wahyu dari Allah dan itu bukan merupakan firman Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti akan kau ketemukan perselisihan yang sangat banyak. Itu bukti. Sampai hari ini seluruh umat di dunia ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jika kau ragu dengan Al-Quran yang aku turunkan kepada Rasulullah SAW, faktu di surah. Ayo, buatlah satu ayat, tantang Al-Quran kalau bisa. Nah, masa kita ragu? Ternyata nggak ada yang bisa di dunia ini. Kalau begitu, senjata ampuhnya manusia sebagai muslim adalah Al-Quran. Yang terakhir para jemaah rahmatullah Allah, di Eropa orang-orang Yahudi belajar Al-Quran, orang Nasrani menghafal Quran, mengerti tafsir Quran. Setelah ditanya kenapa? Karena kalau saya ingin menguasai dunia dan ilmu sains dan teknologi, saya harus menguasai Al-Quran, sebab Al-Quran mendahului ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia ketemukan di berbagai ayat itu ternyata teknologi ada di situ. Al-Hadid maknanya apa? Besi. Bicara besi, bisa hewan, bisa teknologi, bisa kimia, bisa macam-macam ada di Al-Quran. Jadi sekarang orang Yahudi untuk menguasai dunia ini, menguasai Al-Quran, bertanya kita, kenapa mau menguasai Al-Quran padahal kau tidak beriman? Gak penting, yang penting ilmu di Quran. Nah, kalau kalian kita beriman kepada Al-Quran, tapi gak ngerti maksudnya. Orang luar Islam sekarang menggali ilmunya Quran untuk dipakai kepentingan pribadinya, bukan untuk beriman kepada Allah. Kita ini cukup yakin kepada Al-Quran, dibaca saja, tapi gak ngerti maksudnya. Oleh karena itu alangkah indahnya kalau umat Islam ini sekarang yakin kepada Al-Quran, menggali Al-Quran dan ngerti maksudnya Al-Quran, baru jempol. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah di bulan Ramadan dalam nuzul Quran. Kita dekat dengan Al-Quran, kita sebarkan Al-Quran kepada orang lain, kita kenalkan orang lain dengan Allah, kita kenalkan dengan Rasulullah agar dia cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran. Wallahu muwaffiq dan thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fadil mu'addin wa as-salawat wa hafidin wa zakati fa'ilin wa lima indaka talibin wa hafiz qaradin wa qadin miskin wa lillahi wa lidin fi dunya zain fil akhirati min Allah wa min na'am syakir wa ala bani sabirin.
تحت الوسيم محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين على الحب والدين وعلى سليمة القرابة قعيد بحر العلم تزوجين ومن يستقبل المدينة المتلبسين ومن طعام الجنة عاكلين بالله والباس المشفين سالمين بأعقاب وبارك وحسن معين على الذين أنعمت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالعلم والحمد لله رب العالمين.